Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jabarkan juga ya, kalau cerita-cerita hadis itu kan katanya kan kitab suci. Yang namanya kitab suci itu ada di setiap diri manusia. Jadi nah itu menceritakan cerita masa lalu. Jadi yang dikatakan hadis itu bukan kitab suci. Kalau secara keilmuan saya itu bukan. Jadi kitab suci yang sejati itu ada di setiap diri manusia. Itu. Jadi kitab suci itu ada di diri manusia itu enggak urusan agama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apa aja itu. Jadi kitab suci itu ada di setiap diri manusia itu enggak urusan asal muasalnya dari mana, itu enggak urusan. Itu tak kasih tahu sama saya. Tapi kan bisa kalian pahami sekarang ini. Misalnya kan orang yang merasa paling Islam lah, paling benar seolah. Ya ulama-ulama itu belum tentu itu bisa menjaga umatnya atau katakan itu melindungi bahasanya. Tapi malah seolah itu menjerumuskan gitu ke jalur yang salah. Contohnya ulama-ulama lah. Jadi ulama-ulama itu nggak bisa menyentuh Imam Syafi'i begitu. Saya cobakan. Ulama-ulama itu kalau bahasanya itu bayarannya misalnya 40, 50, 100 juta sekali undang. Itu kalau diundang sama sampean atau diundang sama kalian itu, misalnya si penceramah itu dari Pulau Jawa diundang ke Kalimantan atau Sulawesi atau di mana, itu dikasih 1 juta, ditransport, dikasih makan apa segala macam tetek bengek itu nggak datang. Itu gambarnya jualan ayat. Itu jelas-jelas kalau udah jualan ayat itu udah sesat. Itu bahasa ilmiahnya begitu. Kalau orang yang tahu itu jelas jualan ayat. Itu bukan mau meluruskan, tapi akhirnya menjadi cuan begitu. Jadi musuhnya Allah itu ya kebanyakan tuh dari jenisnya itu ya ulama juga, termasuk Habib-Habib yang gedabrus itu, yang jual-jual nasab itu. Kalau ulama yang jualan ayat itu saingannya itu Habib-Habib yang jualan nasab. Itu tak kasih tahu sama kalian. Banyak orang itu gedabrus itu, banyak itu. Di akhir zaman itu akan terbongkar. Saya yang akan membongkarnya kalau mau tahu. Banyak selain saya yang akan membongkar itu banyak. Itu. Jadi banyak itu Habib-Habib ulama-ulama itu merasa bahwa dia itu seolah wali. Bener. Wali iblis itu yang jualan ayat sama jualan nasab demi kepentingan kempongan. Kenapa nggak mau nyangkul di sawah, nggak mau nyangkul ladang? Itu nggak mau, itu enak jualan ayat, dapat duit banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir pakai otak waras biar kalian sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat spiritual tuh, spiritual, supranatural, ya kan, semuanya lah yang diperjalankan itu berarti merasa punya kelebihan begitu, yang merasa punya kelebihan. Kalau saya ini orang biasa, cuman saya menjabarkan biar kalian tuh ngerti. Saya itu kalau ngomong kan nadanya kan kasar gitu seolah. Itu bukan maksud hati itu saya itu benci kepada kalian. Saya itu mau menyadarkan aja, maksud saya itu baik supaya kalian itu nggak ada perdebatan. Kasih tahu ya, itu kalau cerita-cerita itu di kitab-kitab, misalnya kitab Jebaya, Musarar atau apa aja, itu saya kan belum pernah melihat kitabnya. Ya, tak kasih tahu itu. Misalnya ramalan Nostradamus itu kan, itu juga sama aja. Jadi itu yang dinamakan itu perkiraan. Perkiraan itu bisa benar bisa enggak. Nah, kayak hadis itu yang dikatakan itu tafsir. Tafsir itu perkiraan. Nah, ramalan juga perkiraan, tafsir perkiraan. Jadi antara ramalan dengan hadis itu sama kalau mau tahu. Jadi tafsir itu kalau salah ya salah gitu, kalau benar gitu. Nah itu ramalan atau perkiraan itu nggak asal dibuat. Kalau yang benar ori. Misalnya kayak gambarannya itu kayak ramalan Jayabaya, Musarar atau yang lain itu ada urutannya, itu nggak asal-asalan. Itu kayak zamannya si Nostradamus itu ngambilnya dari kitabnya Abu Hurairah itu, kalau mau tahu itu kitab menyalin yang ada di Turki. Kalau dijabarkan itu nggak masuk logika gitu, sampai akhirnya kitabnya itu jatuh ke tangannya orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu disimpan, disembunyikan. Nah musuhnya orang Islam yang sesungguhnya itu adalah pecundang itu. Islam itu meliputi itu isi alam. Islam itu isi alam. Kalau benar itu tembusnya itu sampai selami. Di dalam Islam itu selami, ada kandungan di dalamnya. Itu kalau mau tahu. Kalau nyampe salah itu lamis.
Lamis itu bahasanya itu kalau ngomong itu sembarangan. Bahasanya begitu lamis itu. Tapi Islam itu ada sangkut pautnya dengan isi alam. Nah, isi alam itu meliputi itu. Kalau di akhir zaman itu sama aja ya, kalau dijabarkan tuh ya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Selami itu di dalamnya itu ada sangkut pautnya dengan lam. Lam itu alam, tapi ada sangkut pautnya dengan lam alif. Lam alif dengan Trisula Weda itu sama. Kalau mau tahu itu penjabarannya itu goib. Pakainya itu goib, pakainya ilmu kalam. Kalam itu kalamullah. Kalau kalamullah itu nyalam Allah, kalau kalamullah itu nyala Allah. Kalam itu nyalam Allah, la ilaha illallah. Kalau kalamullah itu nyala Allah, nyalanya itu karena Allah yang menyalakan gitu. Jadi kalau dijabarkan yang nggak ngerti ya nggak ngerti juga. Jadi kalian itu manusia yang merasa diperjalankan tuh rata-rata itu kebanyakan itu geblondrok. Tahu nggak geblondrok? Itu banyak yang sesat. Itu kalau saya kabarkan itu. Kalian itu jadi spiritual itu karena adanya ya ibaratnya gini, kalau katakan tuh ditolonglah sama leluhurnya begitu kan, seolah kan itu bisa aja leluhur kalian tuh yang nggak benar itu bisa aja. Makanya kalian itu kadang-kadang spiritual itu ada yang membela kejahatan, rasanya benar, membela kebenaran. Padahal bisa aja leluhur kalian yang menjerumuskan begitu, seolah sebenarnya kesalahan itu dari kalian juga. Karma di akhir zaman itu lagi berjalan itu udah lama. Akan ada peperangan yang tidak ada di zaman sebelumnya, yaitu perangnya goib di media, di YouTube, di TikTok, di mana aja. Perang komen, perang apa aja. Karena apa? Karena kegoblokan manusia. Merasa manusia, tapi dia itu dalamnya belum tentu manusia, karena nggak nyadarin siapa dirinya sendiri. Kalian paham itu kalau yang gini-gini. Kalau saya beda. Ini 33, 34, 43, 44 ain itu diartikan ini. Saya ada sangkut pautnya dengan Zulkarnain. Zulkarnain itu artinya itu kalau dijabarkan itu Bung Karno Ain. Ain itu Nurullah, Nurilahi, Nur Muhammad. Ain itu ya tak itu kalau secara goib itu. Beda sama nga. Kalau nga itu titiknya 3. Tapi kalau secara goib Ain itu tak itu Ain itu bacanya gitu. Itu bacanya goib itu. Itu secara goib itu bermahkota 3. Nurullah, Nurilahi, Nur Muhammad itu yang nanti bacaannya la ilaha illallah. Gitu. Saya menjabarkan ini bukan maksud hati benci sama kalian. Dikasih tahu, disadarkan, nggak mau malah menentang. Saya ini niatnya baik sama kalian supaya kalian sadar. Kalian itu akan menjadi linglung, bingung, gemblong. Kalau saya ngomong ke kalian itu nggak akan dipercaya, ya wajar itu. Orang saya bukan spiritual, saya manusia biasa. Tapi kalian harus tahu juga, harus sadar diri. Kalian lihat mukanya kalian gini nih, ada nih. Ini kayak taring kalau gini. Manusia dengan jin itu nggak ada bedanya. Kalau mau tahu kalian itu di akhir zaman itu akan dijabarkan. Udah saya jabarkan. Manusia dengan jin itu tidak ada bedanya. Di sejarah dulu udah disampaikan. Di akhir zaman jin itu akan kelihatan itu wujud nyata. Di zaman Nabi Sulaiman itu yang dibilang jin iblis itu manusia sama aja itu. Kalau Nabi Sulaiman makan ketuk ya dia makan ketuk, si jin iblis. Biar kalian tahu. Kalau Nabi Sulaiman makan rasanya singkong bakar atau ayam bakar, jin iblis sama temen-temennya itu, sama jin-jin yang lain itu sama makan. Itu manusia, cuman penyebutannya jin begitu. Yang dibilang semut kecil itu yang diinjek-injek sama tentaranya itu di hadis-hadis yang diceritakan itu yang dimaksud itu rakyat gitu. Nah pasukan gajah itu pasukan orang-orang yang berkuasa lah begitu, orang gedean atau katakan tuh kalau secara goib itu saudagar atau katakan itu orang-orang kaya begitu. Itu kalau mau tahu. Nah itu taklukannya Nabi Sulaiman itu zaman dulu itu kalau mau tahu penjabarannya. Itu supaya kalian tahu, itu menjadi misteri karena itu siloka itu, biar kalian paham itu. Di zaman Nabi Zulkarnain itu yang katanya dipendem itu enggak seperti itu juga, itu siloka. Itu ada sangkut pautnya dengan diri setiap manusia. Itu ada sangkut pautnya dengan Ya'juj Ma'juj, perusak. Jangan-jangan kalian juga Ya'juj Ma'juj golongannya wujud apa aja dimakan itu. Ya'juj Ma'juj itu contohnya itu perusak, termasuk perusak alam. Kalian tuh bisa bingung, linglung, gemblong. Waspadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kayak saya itu
Itu jarang-jarang kayaknya di dunia ini, cuman saya nih. Kalau saya gini nih, Ain. Nah kalian ada nggak yang begini, barisnya gini? Kalau saya gini, Ain. Ain itu ada sangkut pautnya dengan Zulkarnain. Saya ada sangkut pautnya dengan Zulkarnain. Saya juga ada sangkut pautnya dengan Semar. Kalau Sabtu Palon tuh muksonya itu tahun 1478. Lahirnya saya tahun 1978, pas 500 tahun. Jadi saya itu cuma cerita ya. Jadi antara manusia dengan jin itu sama nggak sama? Sama sebenarnya. Intinya itu kalian juga bisa aja jin gitu, tapi wujudnya manusia begitu. Jadi manusia dengan jin nggak ada bedanya kalau mau tahu yang sejatinya. Makanya yang dituntut di dunia itu ya jin dengan manusia. Kalau setan atau iblis itu kata sifat gitu. Makanya jangan sering fitnah jin itu jangan difitnah. Kalau mau adu tawarruka ilmuwan, Habib-habib sama ulama boleh sama saya. Jadi intinya itu banyak orang itu ya sono sini itu gedabrus jualan ayat ya. Jadi kalau ulama sama Habib nggak terima, saya ngomong kalau ulama itu jualan ayat, kalau Habib jualan nasab, titik. Pokoknya kalau yang disodok pakai duit itu, kalau ulama itu tetap jualan ayat, mau nyampe mana aja jualan ayat. Karena Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin itu jualan ayat, karena Nabi Muhammad jualan kain itu. Kalau mau tahu, apalagi ngomong soal nasab, yang paling enak itu kalau denger Habib itu ngomong itu bahwa dia itu bisa ibaratnya ya macam-macam lah katanya. Kalau enggak, ibaratnya orang itu nggak berbaik kepada Habib itu, katakan itu nggak bakal selamat dari itu siksa neraka gitu. Katakan itu kalau nggak mau baik itu nggak akan masuk surga begitu, seolah itu surga itu miliknya Habib Gedabrus dobol ya. Habib itu kebanyakan dobol, jangan memecah belah, Gedabrus ya gitu. Mau keturunan siapa aja, mau ngaku-ngaku keturunan siapa aja, kalau Gedabrus titik. Jadi saya sebel banget kalau di mana-mana pada ribut, orang semuanya pada ribut kebenaran, orang banyak yang susah. Gini aja lah, kalau kalian memang Habib itu sama ulama-ulama yang jualan ayat itu udah sadar, cepet bantu tetangga yang susah. Di mana aja itu dibantu pokoknya. Kalian udah jual nasab, udah jual ayat, buat membantu aja udah. Akhir zaman ini biar kalian tahu itu paling bagus itu bersedekah ya, bersedekah untuk membantu itu, supaya di akhir zaman itu banyak yang tertolong. Karena kasihan banyak orang susah sekarang ini, karena keadaan pemerintahnya lagi tidak baik-baik saja ya, banyak orang korupsi gitu. Jadi intinya pesan saya untuk manusia yang rasa manusia tapi bisa aja jin, tapi yang rasa bahwa dia ibaratnya banyak dosa tapi bisa jadi manusia. Makanya untuk menjadi manusia itu berat, menjadi insan kamil. Nah itulah, kalau nggak mau dibilang jin ya tetap harus dirubah jadi orang baik. Nanti kalau dibilangin hewan nggak mau, sama kayak kata sifat itu tadi antara setan dan iblis. Makanya kalian pada sadar saya ini ada sangkut pautnya dengan pemimpin timur barat, yaitu Zulkarnain. Jadi pesan saya selalu waspadalah.